Rianto, Ketua Komite SMP di 1 Jenis. Perwakilan orang tua ada ya? Mana? Oh, seragamnya sudah guru. Iya. Yang asli yo, asli yo, sebenarnya asli. Asli Pak. Iya. Ibu Bapak Guru hebat yang sangat luar biasa banggakan. Anak-anak perwakilan dari OSIS SMP 2 Jenis yang saya banggakan. Mohon maaf saya tidak memberikan banyak sambutan ya karena sambutan pulau minggu pun kata. Ini BRI, ini Jatim, ini koperasi ini pun kata. Jadi pulau nyambut malih, betul uang bayar. Kegiatan ini langsung saja ya, jadi ya, tetap harus berprinsip ikan gabus bukan ikan lele, semakin cepat semakin bagus dan tidak perlu bertele-tele ya. Ikan bandeng, ikan gurame, ikan mujair itu adalah nama-nama ikan ya. Oke, jadi ini nanti agendanya saya berikan pengantar tentang KWSP. Kemudian nanti setelah saya pengantar KWSP saya selesai, dilanjutkan oleh Wakasek Bidang Akademik yang akan memaparkan draft KWSP-nya SMP 2 Jetis. Ya. Kemudian nanti kita lanjut diskusi berkenaan dengan P5. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu nanti yang juga harus mempunyai hasil ya dalam bentuk kelompok nanti ya. Sudah ditata kelompoknya ya, benar ya. Ya nanti berkelompok kalau bisa kasih nama kelompok masing-masing ya, kasih nama kertas
tulisi gitu sekarang ya. Tuh, kertas ditekuki ya, kasih nama. Ya, 6 kelompok ya. 6 kelompok Bu ya. 6 35. Iya 6. Iya kan ya. Kelas 7 3 kelompok, 3 tema, kelas 8 3 tema kan ya. Untuk profil pelajarnya ya. Jadi ini harapannya ya karena ini workshop jadi produk. Ya, produknya apa? Yaitu modul B5. Ya, modul B5. Nah, kemudian yang draft itu produknya apa ya? Draft KUSP. Ya, tadi malam Gunur sudah ada WA, sudah dicetak draftnya. Nah, mana Bu? Sudah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 2, 3. Ya, satu perintah pertama dipikir harus gak berlaku, padahal sih berlaku ya. Oke, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 5, 5. Oke, jadi itu adalah upaya saya ya, untuk mengajak ibu bapak ini tetap fokus ya, tetap konsentrasi ya itu. Nah, kalau saya bertanya kepada bapak dan ibu ya, oke, semangat ya, kita datang ke sini untuk apa? Belajar dan berenang. Dalam tangannya kurang mengikuti ya, ikuti dengan ikhlas, karena kalau tak ikhlas menengahi ya. Semua di sini harus ikhlas ya, karena sudah mau undang saya datang ke sini, semua harus ikhlas. Seharian menikah ikhlas apa-apa, hari ini ikhlas ya. Untuk apa kita datang ke sini? Belajar dan bersenang-senang. Lagi utama kita datang ke sini? Belajar dan bersenang-senang. Oke, kalau dari ibu ya, ini tujuan kita. Jadi terima atau dapatkan di rumah dimanapun. Utamanya saat nanti bapak dan ibu kayaknya kayak yoga kayaknya ya. Tapi ini adalah melatih konsentrasi pikiran kita supaya tidak kemana-mana. Ya, utamanya yang pertama adalah sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur karena apa? Sudah berada di sini. Syukur karena dikasih sehat. Syukur diberikan teman-teman sahabat-sahabat yang luar biasa. Ya, dan berterima kasih kepada siapa? Kepada saudara, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada teman-teman yang memberikan kesempatan jaringan bisa sampai menjadi guru, ya, bisa menjadi siswa, bisa jadi orang tua, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi ketua komite dan menjadi apapun ya. Kita ucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih ya. Semoga tidak ada kendala di jaringan ya. Jadi nanti posisinya seperti yang saya sampaikan tadi, dan bapak dan ibu bisa memejamkan mata sambil menikmati alunan musik instrumen ya. Kalau musik instrumennya agak asing dan terasa tidak nyaman, coba dicari ya titik nyamannya musik tersebut ya. Oke, berikan orang-orang hebat, keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara.
Ya, bangga. Pokoknya ini manut tok pun ini. Terima kasih Pak. Saya merasa sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya apa yang Ibu rasakan sebelum main terus tadi? Sebelumnya apa yang perasaan apa yang? Perasaan sebelumnya agak ragu karena saya ya bukan saya. Sekarang saya merasa semangat, merasa lebih tenang, lebih awal itu karena memikirkan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan di masa lalu itu kesalahan apa itu. Terus waktu saat saya melakukan itu saya beradaptasi dengan lagu, memikirkan apa yang Anda ucapkan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya saya merasa lebih tenang, lebih fresh dan lebih nyaman. Dalam rangka untuk menekan saya pernah baca ini frekuensi alfa beta, jadi pakai musik seperti ini. Nah ini nanti jalannya nanti berdasarkan prasarana kita ada di kelas tuh ada untuk pengeras yang bisa musik ini Pak. Ini untuk tadi nanti sempat diberikan. Karena ini pernah saya praktekkan Pak. Saya dulu kira-kira 10 tahun yang lalu untuk Pak. Saya itu pernah praktekkan. Jadi ini adalah cara untuk dengan alfa beta. Jadi frekuensi otak anak itu akan bagus. Terima kasih. Nah, yang Bapak rasakan apa? Ya saya merasa tenang dengan itu kan kita akan merasa tenang. Sehingga bisa Mengajar itu gak diprek anak. Ya, itu manakala itu kan gak mampu. Ya gak mampu mengajar, tidak menguasai sosial emosional anak. Jangan berharap materi-materi ibu bapak itu mesti dengan paksakan menggal. Ya, ingat ya. Mbah Maimun Zubair mengatakan ya, ojo arep kowe dadi guru, ojo arep muridmu pinter kabeh. Itu sekelas Mbah Maimun Zubair, Kiai Sepuh ya, Indonesia. Jadi apalagi sebangsa Kiai Setio Mulyono ini ya. Punya pengikut seker ya. Ya itu saya kepingin apa? Jadi kepingin tim bapak itu juga menguasai, tidak hanya menguasai materi, tapi bagaimana menguasai sosial anak-anak, emosional. Maka akan semakin menunduk. Maksudnya apa itu maknanya Pak? Ya, sebagai orang kayak apa Pak? Sebagai orang harus memiliki sopan santun. Nah, gitu. Tepuk tangan untuk Tiara ya, menggambarkan filosofi. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, kompetensi dan komitmen pendidik dan tenaga pendidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya sudah baik dan memadai. Bapak Ibu sudah profesional dalam bidangnya masing-masing. Dan yang keempat, seluruh pendidik berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan 6 orang berkualifikasi pendidikan S2 dan 30 pendidikan S1. Yang kelima, sekolah berada di daerah dengan sumber daya yang dapat dijadikan sumber belajar. Jadi Canggu ini di samping Canggu ini semi kota desa nih Bapak Ibu. Jadi di sisi lain ramai seperti kota, tapi di satu sisi masih ada pertanian juga peternakan. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai sumber belajar bagi anak didik kita. Yang keenam, sekolah memiliki karakteristik sosial budaya dalam melestarikan kesenian lokal dan kesenian yang lainnya. Di Canggu ini lagi itu maksud awal dulu. Nah kalau itu masih digunakan berarti kita pakai nilai rata-rata rapot atau nilai ijazah itu. Seandainya masih digunakan.
sehingga kita harus mendata nilai anak-anak itu inputnya berapa, terus dia keluar nanti bisa dari rapot, bisa dari rapot, bisa dari ijazah. Kalau memang nomor 1 masih digunakan, tapi memang kajiannya ya. Iya, karena kita nggak tahu ya Mbak, ke depannya itu bagaimana sistemnya. Jadi saya cenderung ini masih dilihat. Monggo, barangkali ada masukan yang bisa. Diferensiasi itu tidak seruat yang Pak Zaki pikirkan, saya katakan ya. Sederhana saja. Jadi Bapak tidak perlu mengelompokkan anak, kamu seneng seni opo, tidak perlu Pak. Ya, jadi karena itu nanti malah membuat klaster yang tidak dikendaki oleh kurikulum mereka, bukan begitu Pak. Ya, alat ukurnya ya Bapak Ibu tentunya membuat namanya perangkat, ya, instrumen formatif, ya menyusun Pak, kalau kreatif yang menyusun sendiri, kalau mungkin katakanlah bersama yang mau kolaborasi menyusun bersama. Nah, jadi secara tidak, jadi artinya begini, kita melaksanakan katakanlah asesmen diagnostik itu tidak harus dipakai selamanya. Wis, ini aku ketemu si Erlangga ini, bakat di seni, sampai setahun ini seni dok, belum tentu Pak. Karena anak ini bisa berubah-ubah, tergantung topiknya Pak. Di topik ini mungkin mengarah ke seni. Dan itu tidak selalu Pak, tidak selalu kita pembelajaran itu kita mengarahkan ke apa itu namanya hobi, minat. Tidak selalu Pak, tidak selalu anak itu keminatnya. Itu akan tampak nanti dalam produknya Pak. Dalam produk. Tentunya anak yang hobinya olahraga, kalau disuruh membuat cerita kata di bahasa Indonesia, dia akan menceritakan tentang olahraga. Kalau anak yang bakatnya memasak, ya tentunya dia akan cerita bakat memasak. Yang tidak benar begini loh Pak. Anak-anak, ayo kita sekarang buat cerita ya. Temanya olahraga. Arek 30 dikon gawe tema olahraga kabeh. Itu yang tidak mendiferensiasikan. Jadi mendiferensiasikan sederhana Pak. Ya tidak perlu harus mari kesiapannya itu sehari bicara bakat ini anak ini katakanlah gaya belajarnya tidak selalu Pak. Katakanlah sehari itu satu pertemuan saya hari ini masih mampu mendiferensiasikan dalam pembelajaran topik ini sisi kesiapan belajarnya saja, itu sudah pembelajaran berdiferensiasi. Dan anak saya tidak perlu dikelompokkan, ya tadi loh, ya. Semester ini nak, kamu kelompok olahraga. Semester ini nak, kamu kelompok seni. Semester ini nak, jangan begitu Pak ya. Dan ya. Saya di pengalaman anak saya Pak. Iya. Ya, ketika di SMP itu ada tes semacam tes IQ. Sehingga itu ada kesimpulan. Dari berapa tes itu ada kesimpulan. Iya. Oh, anak ini cenderung ke sosial. Iya. Ternyata benar. Iya. Anak saya paksa ke jurusan IPA nggak mau, saya jurusan agama nggak mau, aku senang IPS, ya, jadi harus IPS. Jadi berdasarkan data itu ternyata sama dengan keinginan anak itu. Nah, kalau saya itu apakah perlu ya saya pada awal terhadap balik ada semacam tes psikologi seperti itu sehingga mengetahui secara dari tes itu kan bisa kita ada itu ada itu prakasnya itu dari bidang psikologi pasti ada. Tes dokter itu kemana? Nah itu mungkin dari pengawas pengalaman begitu ya. Iya, terima kasih. Boleh. Ya, jadi jawaban saya boleh silakan, tapi tidak wajib. Justru itu akan sangat membantu guru-guru untuk mengenali anak siswa. Jadi data itu harus serahkan kepada guru, semua guru. Data tentang hasil tes psikologi itu. Ya, Pak maksudnya Pak ya. Jadi itu sebagai dasar Pak. Jadi istilahnya asesmen formatif itu bisa dilakukan dengan wawancara, ya, dengan pengamatan, ya, dengan kuesioner boleh Pak, boleh. Jadi tidak termasuk melalui alat tes yang sudah standar kayak tes psikologi, ya boleh Pak. Tentunya itu sebagai dasar benar karena itu data-data akurat Pak ya.
Begitu Pak ya. Jadi tidak ada apa istilahnya itu untuk diagnostik harus membuat asesmen tersendiri, tidak Pak. Tentunya sesuai dengan kebutuhan jenengan selaku guru bahasa Inggris, beliau selaku guru matematika, guru IPA dan sebagainya. Begitu Pak ya. Ketentuan untuk sampai sekarang memang kami juga yaitu mencari tidak ada untuk aturan untuk itu. Makanya kan bunyinya kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kalau itu sudah operasional satuan pendidikan berarti ya kita itu menentukan apa? Ya, menentukan apa? Kalau yang soal ini ya di sekolah mana saja ya, bahkan ya. Tapi yang mengatakan di situ tidak mengatakan swasta boleh. Nah itu secara praktek yo boleh ya. Saya tahu juga ada beberapa sekolah karena tadi tidak boleh. Oh itu kan bukan juga. Tidak mari kok. Suaranya jadi sebelah mana? Coba tolong minta suaranya. Hei itu, mana suaranya jadi dua? Baliknya kanan. Ke 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 kanan. Manisir. Siapa kita?